sekolah minggu di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan penuh rasa sopan. Misalnya apa? Misalnya apa ya Laus Niki? Menggunakan baju yang sopan. Betul, kita menggunakan baju yang sopan. Kemudian jangan lupa untuk membawa Alkitab. Kalau semuanya sudah pakai baju yang sopan, semuanya sudah membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang baik yang selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik untuk kamu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat kamu. Allah itu baik untuk semua. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat semua. God is so good. God is so good. God is so good to me. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami semua dapat beribadah kepadamu. Bahkan kami terus datang mengucap syukur dan untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap kami, agar kami boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami dengan baik untuk memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Los Niki mau sapa sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, Los Semana. Ya, Seniki. Los Semana masih ingat nggak lagu Mas GKKA sekolah minggu kita? Masih. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu ini, memuji Tuhan dengan lagu ini, semuanya Los minta berdiri. Ayo, Iya, semuanya semuanya berdiri. berdiri. Boleh gerakan tangannya ke kanan. Iya, gerakan ke kiri. Iya, turunkan. Gerakan kakinya ke depan. Iya, gerakan lagi ke depan sebelah kiri. Iya, semuanya sudah siap memuji Tuhan. Siap, Mari Losa. sekarang kita naikkan pujian ini. Kami anak sekolah minggu GKKA, datang mengucapkan syukur untuk kebaikannya. Kami semua telah ditebus oleh darah Kristus. Tak kuat mengikut Yesus sampai selamanya. Tumbuh besar,
Alkitabnya, siapkan hati, siapkan pikirannya, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita naikkan pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Baru dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapus. Dengan sungguh-sungguh lagi, sekali lagi kita nyanyikan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Baik anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa konsentrasi, fokus mendengarkan firman Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana perasaanmu kalau kamu dituduh bersalah padahal tidak? Bagaimana kalau kamu dihukum tapi kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa? Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya jam istirahat sekolah, ya terjadi keributan. Ada anak perempuan teman kelasmu itu menangis. Rupanya teman-teman yang lain mengejek dia, mengolok dia, ya sampai dia menangis lalu dia lapor pada wali kelas. Wali kelas kemudian memanggil semua anak-anak itu, termasuk kamu dipanggil, lalu dihukum. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kebetulan saja kamu ada di situ bersama teman-temanmu yang mengolok itu. Terus bagaimana sikapmu? Pasti marah dong. Pasti gak terima kan? Pak Guru, aku tidak mengolok dia kok. Aku cuma berdiri situ saja. Pak Guru tidak adil. Begitu kan? Nah, coba pikirkan. Bagaimana perasaan Yesus waktu dia ditangkap, waktu dia diadili dengan tidak adil, waktu dia dihina, waktu dia diludah, dipukul, disalibkan padahal tidak melakukan kesalahan apa-apa. Apakah waktu dia dicambuk, dia dihina gitu, dia melawan, dia membela diri, atau dia balas mengolok orang yang mengolok dia? Mari kita baca Alkitab. Kita buka 1 Petrus pasal 2. Ambil Alkitab masing-masing ya. Kita buka 1 Petrus pasal 2. Ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan untuk kalian. Perhatikan Alkitab masing-masing ya. Ia, yaitu Yesus, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus tidak membalas orang-orang yang meludahi dia, yang memukul dia,
padahal dia tidak bersalah sama sekali. Mengapa demikian? Coba kalian pikirkan, mengapa demikian? Ya, karena dia mengasihi kita. Ia menerima hukuman supaya kita yang berdosa tidak dihukum, tapi kita diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, mari kita kembali membuka Alkitab ya, di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26. Perlu anak ketahui bahwa cerita tentang penyaliban Yesus itu ada di Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, untuk pagi ini kita baca dari Injil Matius. Sudah ketemu? Matius pasal 26. Nah, masih ingat cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu kan kita mendengar cerita tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya kan? Nah, setelah Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, kemudian mereka pergi ke Taman Getsemani. Di sana Yesus berdoa sungguh-sungguh karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap, mengalami penderitaan dan penghinaan, kemudian disalibkan. Nah, kita akan mendengar selanjutnya apa yang terjadi. Ya, setelah Yesus selesai berdoa, ya, tidak lama kemudian, di sana kelihatan banyak orang datang dengan membawa obor gitu ya, karena itu masih malam hari, gelap. Nah, banyak orang. Dan di antara sekian banyak orang itu ada satu yang Yesus kenal. Siapa? Yudas. Betul sekali. Yudas, murid Yesus, membawa banyak orang ke Taman Getsemani untuk apa? Untuk menangkap gurunya sendiri. Yudas tega menjual gurunya dengan harga 30 keping perak. Ya. Lalu orang-orang ini dibawa datang ya dengan membawa pentung, bawa pedang untuk menangkap Yesus. Menurutmu Yesus melawan tidak? Bisa tidak Yesus melarikan diri? Bisa tidak Yesus melepaskan dirinya? Bisa. Ya, Yesus bisa memanggil, dia meminta kepada Allah Bapa di surga untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan dia. Bisa saja. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Kenapa? Ya, karena dia mengasihi kita dan dia taat kepada perintah Allah Bapanya. Karena memang untuk mati di kayu salib, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Mahkamah agama itu terdiri dari para pemimpin agama Yahudi, imam-imam, orang-orang yang pintar soal kitab Taurat. Dan mereka ini sangat iri dan benci kepada Yesus. Itu sebabnya mereka mencari dan membayar orang-orang yang bisa mereka suruh untuk memberikan kesaksian palsu kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya. Tetapi meskipun demikian mereka tidak bisa menemukan kesalahan Yesus karena memang Yesus tidak berdosa. Ya. Lalu imam besar bertanya kepada Yesus demikian, apakah benar kamu adalah juru selamat yang dijanjikan itu? Apakah kamu Mesias, anak Allah? Yesus berkata, benar. Ya, benar apa yang kamu katakan. Wah, imam besar marah sekali ya, sampai dia mengoyakkan pakaiannya. Dia berkata, orang ini sudah menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Ya. Mereka yang lain juga setuju dengan pendapat imam besar. Mereka sangat marah. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus benar-benar anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Mereka tidak mau percaya. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Coba kita buka Alkitab kita. Matius pasal 26. Ayat yang ke-67, 68. Oke. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ya. Penderitaan apa lagi yang dialami oleh Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya melarikan diri karena takut. Nah, Petrus ikuti Tuhan Yesus dari belakang.
Ya, dia ikut Yesus pergi ke mahkamah agama. Waktu Yesus diludahi, dipukul di dalam, Petrus ada di halaman. Ya, dia berkumpul bersama orang-orang di dekat api unggun. Cuaca malam itu rupanya dingin ya. Nah, Petrus duduk dekat api unggun. Lalu ada orang yang lihat dia. Kayaknya kamu ini muridnya Yesus itu ya. Petrus ketakutan. Tidak, aku tidak kenal orang itu. Terus dia pergi ke tempat yang lain. Dia berdiri di dekat pintu gerbang. Lalu ada orang lagi yang lihat dia. Lihat Petrus. Memang kamu ini muridnya Yesus itu. Petrus bersumpah, aku tidak kenal dia. Ya, coba pergi lagi ke tempat yang lain, agak jauh. Lalu ada orang lagi bertanya, memang benar kamu itu murid Yesus karena bahasamu sama, logatmu itu sama. Dan Petrus sekali berkata, aku tidak kenal dia. Dan waktu itulah ayam berkokok. Lalu Petrus ingat apa yang Yesus katakan. Coba kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ke-73 sampai dengan 75. Matius 26 ayat 73 sampai dengan 75. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya. Petrus murid Yesus menyangkal Yesus. Kemudian dari mahkamah agama Yesus dibawa pergi ke Pilatus. Nah, Pilatus adalah wali negeri Romawi. Itu semacam gubernur gitu ya. Nah, para pemimpin agama Yahudi tidak bisa menjatuhkan hukuman mati tanpa izin dari Pilatus. Pilatuslah yang memiliki kuasa itu. Jadi mereka bawa Yesus kepada Pilatus, mereka lapor macam-macam, ya. Lalu Pilatus menyelidiki hal ini. Ya, dia bertanya kepada Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Setelah bicara beberapa waktu, Pilatus menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak ada kesalahannya. Ya, lalu Pilatus sadar bahwa ini orang-orang yang menuduh Yesus sebenarnya iri dan benci kepada Yesus. Ya, jadi Pilatus ingin membebaskan Yesus. Bagaimana caranya? Nah, pada waktu itu adalah waktu perayaan Paskah. Ya, nah biasanya kalau Paskah tiba, ada kebiasaan satu orang yang dipenjara akan dibebaskan. Nah, waktu itu di penjara ada penjahat yang namanya Barabas. Ya, dia sangat jahat. Ya, nah Barabas ini dibawa keluar ke depan orang banyak. Ya, lalu Yesus di sini. Nah, kemudian Pilatus bilang begini, sekarang kalian pilih, kalian mau Barabas yang aku bebaskan, Barabas si penjahat, atau Yesus? Yang mana kau pilih? Mereka jawab, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Tapi Yesus tidak bersalah, apa yang harus aku lakukan terhadap Yesus? Mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Nah, bebaskan Barabas si penjahat, salibkan Yesus. Yesus yang tidak berbuat dosa, Yesus yang disalibkan. Ya, Pilatus sudah tahu Yesus tidak bersalah, ya, tapi dia takut. Dia lebih takut kepada orang banyak. Dia ingin memuaskan keinginan orang banyak. Akhirnya dia serahkan Yesus untuk disalibkan. Kita baca lagi Alkitabnya. Nah, kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 26 sampai dengan 30. Kita lihat penderitaan
yang Yesus alami. Ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya disiksa, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, dari tempat Pilatus, ya, Yesus jatuhi hukuman mati. Lalu tentara membuatkan dia mahkota duri, memasukkan dalam kepalanya, dan duri yang tajam itu melukai kepala Yesus sehingga mengucurkan darah. Mereka mengejek dia, mereka meludahi dia, mereka memukul dia. Apakah Yesus melawan? Apakah dia membalas? Apakah dia membela diri? Tidak. Kenapa? Karena dia mengasihi kita, mengasihi Lause, mengasihi anak-anak. Kemudian ya, dia dibawa ke bukit Golgota. Ya, dengan tubuh yang masih penuh dengan luka, dia dipaksa memikul kayu salib sampai di bukit Golgota. Di sana kemudian tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu dia ditegakkan di atas kayu salib. Di sebelah kirinya, sebelah kanannya ada penjahat. Dia disalibkan di antara dua penjahat. Sepertinya Yesus juga adalah penjahat. Kalau orang yang di kanannya disalibkan karena memang mereka berbuat dosa, Yesus tidak berbuat dosa. Orang-orang yang lewat, dia yang lihat, lalu mengejek dia. Kau bilang kau anak Allah, turunlah dari salib. Lalu ada yang berkata, orang lain dia bisa selamatkan, orang lain dia bisa tolong. Selamatkanlah dirimu, nanti kami percaya kepadamu. Orang-orang mengejeknya, orang-orang menghinanya. Lalu bagaimana dengan Yesus yang disalib? Menurut anak-anak, bisa nggak Yesus turun dari kayu salib? Bisa tidak? Bisa. Ya. Lalu kalau Yesus turun dari kayu salib, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menyelamatkan kita? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita, karena semua orang di dunia sudah berbuat dosa. Hanya Yesus saja. Yesus anak Allah yang tidak berdosa itu yang bisa menebus kita. Itu sebabnya Yesus tidak melawan. Itu sebabnya Yesus tidak mengutuk. Dia tidak membalas, mencaci maki orang-orang yang menghina dia. Tapi justru ketika dia sangat menderita, dia berdoa untuk orang-orang yang mengejek dia. Yesus berdoa meminta Bapa di surga mengampuni mereka semua. Ya kan? Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita, dia menerima semua penghinaan, semua hukuman itu, ya. Dan pada akhirnya dia mati. Ya. Mari kita renungkan apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Dia sudah menderita untuk kita. Dia sudah menerima hukuman menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum karena kita berdosa. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya kita semua yang berbuat dosa pasti akan dihukum di api neraka. Tapi puji Tuhan karena Yesus sudah mati menebus kita. Yesus sudah menerima hukuman kita supaya kita nggak dihukum lagi. Kalau kita percaya kepadanya, kita diampuni, kita dijadikan anak-anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Luar biasa bukan?
Itu adalah kasih yang paling indah, kasih yang paling agung. Yesus menderita dan mati bagi kita yang berdosa. Ya. Mari kita mengucap syukur ya kepada Tuhan untuk semua yang sudah dilakukan bagi kita. Kita mengaku semua dosa kita, lalu kita meminta Tuhan memimpin hidup kita sehingga dari hari ke hari kita semakin mencintai Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Nah, anak-anak ikutlah saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela menerima hukuman, Engkau rela menderita, dihina, diludahi, dicambuk, demi menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami mengaku dosa kami, dan kami mohon Engkau mengampuni kami. Tolong kami supaya selanjutnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan kita yang terdapat di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat, Yesus disalib bukan karena dosanya, tapi Dia menanggung dosa kita. Ya, karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, sebentar dulu, ceritanya belum selesai loh. Ya, masih ada sambungannya karena Yesus tidak selamanya berada di dalam kuburan. Dia akan hidup, Dia bangkit. Ikutilah kisahnya minggu depan. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita renungkan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk firman yang boleh kita dengar. Kita mau angkat pujian terima kasih pada Tuhan. Firman yang sudah kami dengarkan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami, Dia rela menderita karena kasih-Nya kepada kami, menjadikan kami menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Tuhan,
kami juga mau berdoa untuk keadaan di negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, Tuhan yang memberkati mereka dalam mengurus semua hal, dalam mereka menangani masalah virus corona. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, mereka yang berjuang untuk membantu setiap orang-orang yang terkena virus ini. Mohon Tuhan memberikan kekuatan juga, memberikan kesehatan, memberikan sukacita kepada mereka. Ketika mereka bekerja, mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa untuk kami semuanya. Kami biarlah boleh taat kepada peraturan-peraturan pemerintah, supaya tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, supaya wabah virus ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, langsung punya pengumuman penting. Nah, minggu depan adalah minggu yang spesial, karena kita akan merayakan apa? Paskah. Paskah, betul sekali. Kita akan merayakan Paskah atau Hari Kebangkitan Tuhan. Jangan lupa ya, dan ingat untuk tetap jaga kesehatan kita. Terakhir langsung bilang, selamat hari Minggu,